Pemirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan herd immunity di Indonesia akan tercapai pada Maret 2022 melalui program vaksinasi COVID-19. Pemerintah terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 di tanah air sebagai langkah memutus penyebaran virus corona yang semakin meluas di berbagai daerah. Tenaga kesehatan menjadi gelombang pertama yang mendapatkan prioritas vaksin COVID-19 karena garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien positif COVID-19. Vaksinasi pun berlangsung 2 tahap dari Januari hingga Februari ini. Setelah tenaga kesehatan, pemerintah menargetkan pada orang yang terlibat dalam pelayanan publik, mulai dari pejabat negara, pedagang pasar, tenaga pengajar, hingga jurnalis. Pemerintah pun melalui izin BPOM memberlakukan vaksin bagi lanjut usia dengan pengecekan kesehatan yang sama dengan peserta vaksin lainnya. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini dengan program vaksinasi COVID-19 yang dijalani saat ini, Indonesia akan mendapatkan kekebalan imunitas tubuh secara massal atau herd immunity pada Maret 2022. Dan vaksinasi ini adalah dalam rangka untuk mencapai herd immunity. Dan mudah-mudahan apabila tidak ada aral melintang selama 15 bulan ke depan, hitungan kita Indonesia akan mencapai herd immunity pada bulan Maret tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita sukseskan. Setidak-tidaknya berdasarkan jumlah hitungan dari vaksin yang sudah confirm sekitar 428 juta lebih vaksin yang sudah dikonfirm, dan itu untuk disuntikan di hampir 182 juta ya penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun. Sebelumnya pemerintah telah menjamin pasokan 420 juta dosis vaksin COVID-19 yang berasal dari berbagai macam produsen vaksin di dunia. Jumlah 420 juta dosis vaksin itu cukup untuk menjalankan vaksinasi bagi 180 juta penduduk Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan herd immunity di Indonesia akan tercapai pada Maret 2022. Suharso optimis ini bisa tercapai karena jumlah vaksin yang sudah tersedia untuk disuntikan ke hampir 182 juta penduduk Indonesia. Kami akan membahasnya bersama penasihat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk penanganan COVID-19, Monika Nirmala. Selamat sore, Ibu. Kemarin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Suharso Monoarfa menyatakan herd immunity bisa tercapai pada Maret 2022. Apa landasannya dan apakah ini bisa dipercepat, Bu? Ya, saya pikir itu suatu hal yang baik ya, suatu optimisme yang baik begitu, karena mengingat sudah tersedia vaksin COVID-19 di dunia gitu ya, dan juga di Indonesia. Dan pemerintah seperti kita tahu juga sudah memulai program vaksinasi nasional ini, dimulai dari tenaga kesehatan, kemudian saat ini dilanjutkan dengan lansia dan petugas publik ya begitu. Jadi kita memang optimis dengan adanya program vaksinasi nasional ini untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Jadi memang kita sudah melihat juga contoh-contoh gitu ya, negara lain yang sudah berhasil memvaksinasi warganya, gitu ya, mayoritas warganya, misalnya seperti di Israel begitu, dan kemudian negara tersebut melihat penurunan jumlah kasus yang signifikan dan melihat penurunan jumlah kematian yang signifikan, penurunan keterisian rumah sakit juga yang cukup bermakna begitu. Jadi melihat contoh yang sudah lebih dahulu gitu daripada Indonesia, bahwa itu ternyata berhasil begitu ya untuk mengendalikan situasi pandemi di sana, maka di Indonesia juga kita cukup optimis gitu. Kalau kita bisa bekerja sama-sama, bergandengan tangan menyukseskan gerakan vaksinasi nasional ini, saya yakin kita bisa juga mengendalikan pandemi COVID-19. Kalau negara lain sudah mulai tampak berhasil, Bu, apakah ini juga tercermin ke kita pada saat vaksinasi tahap pertama yang sudah dimulai sekarang?
Ya, saya juga cukup optimis dengan vaksinasi tahap pertama. Kita sudah berhasil menyuntik gitu ya ke lebih dari 1,2 juta orang begitu. Walaupun mungkin masih ada juga yang harus menyelesaikan vaksinasi yang keduanya, dosis yang keduanya. Memang kalau bertanya akan dampak dari vaksinasi ini, kita masih harus tunggu ya, karena tentu membutuhkan waktu tubuh kita untuk membentuk antibodi secara optimal gitu ya. Mungkin masih membutuhkan waktu setelah vaksinasi kedua, itu masih butuh waktu 14-28 hari untuk bisa tubuh ini membentuk antibodi secara optimal. Jadi kalau dampaknya terhadap penurunan kasus, ini masih kita perhatikan gitu ya, khususnya untuk kelompok nakes yang memang sudah divaksinasi duluan. Jadi memang ada beberapa angka yang cukup menggembirakan, tapi juga masih ada yang belum. Jadi saya pikir ini masih sesuatu yang kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi masih harus dilihat gitu trennya infeksi nakes dan tren kematian tenaga kesehatan begitu. Baik, kita masih akan tunggu, tapi ada data penurunan kasus positif COVID-19 ini Bu di kalangan tenaga kesehatan di 2 provinsi termasuk salah satunya Jateng. Apakah ini bisa diartikan bahwa vaksin yang saat ini disuntikan ini efektif? Ya, sangat mungkin bahwa itu hasil dari vaksinasi ya, karena seperti kita ketahui vaksinasi itu bisa melindungi orang dari keparahan penyakit kalau misalnya pun seseorang terinfeksi, dan yang kedua juga bisa mencegah penularan gitu. Jadi kalau kita mulai melihat penurunan itu, saya pikir sesuatu yang expected ya, sesuatu yang memang diharapkan terjadi demikian gitu. Tapi sekali lagi kita juga di satu sisi ya kita optimis dan kita gembira melihat angka-angka tersebut, tapi di sisi lain juga kita perlu tetap waspada begitu. Karena sekali lagi tubuh manusia itu membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi secara optimal. Jadi nggak bisa nih misalnya kita baru divaksin gitu ya hari ini, lalu besok kita misalnya pesta atau karaoke atau melakukan hal-hal seperti itu yang cukup berisiko untuk tertular gitu. Karena ketika tubuh ini belum optimal membentuk antibodi, maka seseorang masih bisa terinfeksi dan masih bisa penyakit tersebut menimbulkan keparahan gitu. Jadi kita tetap harus waspada. Baik, terima kasih Ibu Monika Nirmala, Penasihat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk penanganan COVID-19. Semoga ini bisa jadi kabar yang baik dan herd immunity bisa tercapai. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.